Andai kata dalam proses perjalanan masyarakat petani tadi ada kegagalan panen, itu sudah kita jamin. Dan kalau gagal panen, mereka tidak beresiko. Tidak beresiko. Jadi ketiga itu, bagaimana kita bisa membangun suatu koordinasi yang baik. Koordinasi. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun komunikasi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun suatu kerjasama. Bagaimana suatu kemandirian desa itu. Nah, sebagai contoh, mungkin mandiri desa itu bisa menyiapkan hal-hal terkait kebutuhan masyarakatnya, punya kemauan, kita ikhlaskan akan niat dan kemauan tadi, pasti bisa. Dan jaga harkat marwah daripada nilai-nilai kebersamaan dan silaturahmi yang ada. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Sobat Desa memang selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, selamat datang kembali di Siniar Bahana Desa, ruang bincang santai yang mengangkat kisah, cerita, inspirasi, dan inovasi dari desa-desa di Kalimantan Timur. Saya Kori yang akan menemani Sobat Desa pada episode ke-6 ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Sukirno, Kepala Desa Losumber, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang sudah terkenal dengan terobosannya dalam membangun desa. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Sukirno. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak sudah datang di Siniar Bahana Desa. Terima kasih juga. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, keadaan kita baik dan sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Siap. Semoga nanti obrolan kita ini dapat mengupas tuntas ya Pak perjalanan Desa Losumber sehingga menjadi inspirasi untuk semua orang nantinya. Amin ya Allah. Sobat Desa, sebelum kita kupas tuntas perjalanan Desa Losumber, mari kita saksikan video berikut ini. Kami bergerak dalam bidang pertanian. Jadi petani-petani kami bina dari hulu sampai ke hilir. Kami pernah merasakan pada waktu panen raya itu harga gabah anjlok bahkan tidak laku. Setelah kita pelajari ternyata petani-petani lokal khususnya di Kecamatan Loakulu itu padinya itu berasnya kalah bersaing dengan beras-beras dari luar. Nah dari situlah kami berpikir untuk mampu bersaing dengan mereka. Desa Losumber merupakan salah satu desa di Kecamatan Loakulu dengan luas kurang lebih 1.685 hektar. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Desa Losumber terkenal sebagai daerah pertambangan sejak era kolonial Belanda. Bahkan salah satu situs pertambangan batu bara tertua di Kutai Kartanegara berada di Desa Losumber. Karena mayoritas masyarakatnya adalah petani, hal inilah yang mendorong Desa Losumber membentuk BUMDesa Sumber Purnama yang bergerak di bidang pertanian. Dengan mengusung program Solusi Pertanian BUMDesa Sumber Purnama yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kenapa kita harus mengambil di sektor pertanian? Karena melihat potensi yang ada di Kecamatan Loakulu umumnya dan Desa Losumber sendiri, maka kami mencoba memberikan terobosan untuk masyarakat, khususnya masyarakat petani. Dan kita ada namanya program Sinar Purnama. Nah, ini kolaborasi daripada program Argo Solution menjadi program Sinar Purnama tadi dalam arti luas untuk pengembangan di sektor pertanian dalam arti luas tadi. Kenapa kami sebutkan dalam arti yang luas? Karena kami pembinaan dari hulu sampai ke hilir. Jadi petani-petani kami bina. Pada waktu panen raya itu harga gabah anjlok bahkan tidak laku. Nah dari situlah memulainya kami mempelajari kenapa ini terjadi. Setelah kita pelajari ternyata petani-petani lokal khususnya di Kecamatan Loakulu itu padinya itu berasnya kalah bersaing dengan beras-beras dari luar. Nah dari situlah kami berpikir untuk mampu bersaing dengan mereka. Jadi petani kami bina dari permodalan,
dari pembinaan petani termasuk pupuk kami fasilitasi semua. Modal-modal itu kami gandeng dengan Bank BRI. Bank BRI di situ ada namanya program KUR, kredit usaha rakyat. Disitulah kita gandeng. Dan pembiayaan ini tanpa jaminan karena yang menjamin adalah BUMDes. Dalam arti ketika musim panen, seluruh hasil panen BUMDes yang mengambil dengan harga yang disepakati bersama pada waktu penanaman padi. BUMDesa Sumber Purnama bekerja sama dengan Pupuk Kaltim, Petrokimia, dan asuransi agar menjamin ketersediaan pupuk, obat-obatan perawatan padi, dan tenaga pendamping serta pengasuransian sawah apabila terjadi gagal panen. Jadi yang dulu petani itu panen hanya sekitar 2,5 ton sampai 3 ton, alhamdulillah sekarang bisa mencapai 5-6 ton. Nah, itu semua hasil kita ambil setelah dipotong pinjamannya baru kita serahkan ke petani. Setiap petani yang bekerja sama dengan BUMDes kami akan diberikan modal 7 juta per hektarnya. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan benih, pupuk, dan pestisida. Gabah yang dibeli oleh BUMDesa kemudian diolah menjadi beras yang dikemas dengan nama dagang beras Cap Tugu dan dipasarkan oleh BUMDesa Sumber Purnama. Beras Cap Tugu, hasil produksi BUMDesa Sumber Purnama, terserap habis oleh pasar, baik oleh masyarakat maupun perusahaan yang beroperasi di Loakulu. Dikarenakan harga yang lebih murah dan kualitas beras yang lebih bersih, harum, pulen, dan enak. Manfaat dari solusi pertanian BUMDesa Sumber Purnama adalah produksi petani yang terserap maksimal oleh pasar, peningkatan produksi pertanian baik dari segi kuantitas maupun kualitas, peningkatan kesejahteraan petani, serta peningkatan nilai tukar rupiah petani. Selain itu, turut bertambahnya pula anggota BUMDesa Sumber Purnama setiap musim tanam tiba dengan mendorong petani muda untuk dapat berpartisipasi, juga meminimalisir alih fungsi lahan pertanian, serta inovasi pada sistem pertanian. Kabar baiknya lagi, Bulog berencana akan melakukan penandatanganan kesepakatan untuk membeli beras produksi BUMDesa Sumber Purnama. Tak dapat dipungkiri bahwasannya BUMDesa Sumber Purnama telah menjadi percontohan untuk pengelolaan lahan pertanian seluas 100 hektar yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara. BUMDes Sumber Purnama, petani sejahtera, ketahanan pangan terjaga. BUMDes Sumber Purnama, petani sejahtera, ketahanan pangan terjaga. Sobat Desa, kita baru saja menyaksikan video potensi Desa Losumber. Izin bertanya Pak Kades. Siap. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar potensi yang dimiliki oleh desa kita? Ya, alhamdulillah perlu kami sampaikan terkait daripada potensi desa kita yang khususnya desa yang ada di Kecamatan Loakulu, yaitu desa kami Desa Losumber, Kutai Kartanegara. Terkait potensi yang ada, memang perlu kita upayakan bagaimana kami dari pihak pemerintah desa menyikapi hal-hal yang terkait potensi-potensi desa yang ada. Tapi yang terpenting potensi yang akan kita coba nanti kita gali, potensi yang ada itu tetap dengan menjunjung asas adalah kearifan lokal yang ada. Alhamdulillah kalau di Desa Losumber banyak potensi yang mungkin dulu belum pernah disentuh, tapi alhamdulillah pada saat ini kami seluruh pemerintah desa dan stakeholder yang ada berupaya terus maksimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan tujuan daripada menggali potensi desa dengan kearifan lokal yang ada, agar kita upayakan nanti ke depannya nilai ekonomi atau perekonomian masyarakat yang di suatu wilayah desa itu bisa berkembang dan bisa lebih maju lagi. Oh, begitu ya Pak ya. Siap ya. Nah Pak, kita kan tahu nih Pak, di Desa Losumber ini ada BUMDes ya, BUMDes Sumber Purnama. Sumber Purnama ya, iya. Nah, menjadi rahasia umum nih Pak, kalau banyak sekali di daerah lain itu berdiri BUMDes, tapi kemudian mengalami mati suri. Siap. Nah, bisa nggak Pak ceritain sama kita bagaimana sih jatuh bangunnya BUMDes Sumber Purnama ini Pak sampai sekarang bisa menjadi motor ekonomi desa ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Yang pertama perlu kami sampaikan, kami pemerintah desa sesuai dengan arahan petunjuk dan juknis yang diarahkan oleh pihak pemerintah. Kami pada saat itu di tahun 2021 kami mencoba membentuk suatu badan usaha milik desa, yaitu namanya BUMDes Sumber Purnama. Dan kebetulan juga kami di sini mempunyai program usaha
yang mana itu memang pemikiran yang kami lakukan selama hampir 3 bulan. Akhirnya kita bersepakat baik dari pemerintah desa dan pihak pengurus BUMDes sendiri, kita membentuk unit usaha, yaitu bagaimana pengembangan daripada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani, dan kedua bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi tentang pertanian. Makanya konsep kami adalah, unit usaha kami adalah di bidang pertanian. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan dengan program Sinar Purnama tadi, kami berusaha semaksimal mungkin BUMDes tadi bisa mempelopori, bisa memfasilitasi hal-hal keluh kesah daripada masyarakat petani yang ada. Itu juga hasil daripada kami mendeteksi atau kami mencari informasi di seluruh masyarakat petani, khususnya yang ada di Desa Losumber dan umumnya yang di wilayah di Kecamatan Lowakulu. Karena kenapa kami lebih cenderung ke hal ini? Karena potensi daripada pertanian yang ada di Kecamatan Lowakulu, Losumber, dan Kutai Kartanegara yang mungkin selama ini belum cukup tersentuh dari proses pembinaan dan pemberdayaannya. Dan kadang-kadang kendala masyarakat petani itu, kadang-kadang mereka setelah awal musim tanam atau setelah mereka musim panen, apalagi ada kegagalan daripada pertanian itu sendiri, kadang-kadang masyarakat petani ini keluh kesahnya adalah permodalan awalnya itu untuk mengelola kembali lahan yang telah dikelola oleh mereka yang tidak berhasil tadi. Disitulah kami berupaya berpikir secara cermat, ya tadi dari hasil identifikasi kami. Nah, kami akhirnya menciptakan suatu program yang tadi namanya, saya lagi, Sinar Purnama. Sinar Purnama. Jadi mulai proses olah lahan sampai pasca panen itu kita fasilitasi dan kita biayai masyarakat petani itu. Dan memang kita ada hal yang kita sampaikan sebelum kita melaksanakan kerjasama sama pihak petani tadi. Kita sudah terbuka dulu, kita sampaikan. Dan proses olah lahan sampai pasca panen itu kita biayai. Bahkan alhamdulillahnya Bu, yang luar biasa ini, andai kata dalam proses perjalanan masyarakat petani tadi ada kegagalan panen, itu sudah kita jamin melalui BUMDes. Jadi petani tidak perlu khawatir lagi ya Pak ya, nanti modalnya habis nih karena gagal panen. Dan kedua, kadang-kadang di pertengahan jalan itu masyarakat petani ini kan kadang-kadang terkendala dengan langkanya pupuk. Iya, benar sekali. Mungkin juga mahalnya pupuk. Iya. Nah, di situ kita mencoba juga. Akhirnya kami berkomunikasi kerjasama terhadap perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, yaitu PT Pupuk Altim dan Pupuk Indonesia. Terlepas daripada untuk hal terkait pupuk, kadang-kadang kendala kita juga ada terkait masalah penyakit tanaman, padi hama tadi. Akhirnya kita juga coba berkomunikasi kembali. Kita akhirnya bisa bekerja sama dengan PT Petrokimia Kayapu. Dan kita juga bagaimana upaya kita tadi yang awal kita ceritakan tadi adalah hal yang terkait kegagalan tadi. Jadi kami juga akhirnya bekerja sama juga, berkomunikasi. Kita akhirnya kerjasama dengan PT Jasindo. Untuk ya luar biasa, teman-teman atau pengurus BUMDes yang ada berpikir bersama untuk melihat, dan tujuan kami yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai taraf hidup daripada ekonomi masyarakat petani. Masya Allah. Karena kedua, dasar yang lain adalah sesuai dengan arahan dan sesuai dengan hal yang saat ini kita pahami bersama, bagaimana kita bisa menyediakan secara kemandirian desa tadi. Terlepas daripada terkait dengan ketahanan pangan. Nah, jadi kita berupaya, kita membuatkan suatu gagasan program-program ini. Yang pertama, bagaimana ke depannya masyarakat kami yang khususnya ada di Desa Losumber dan umumnya di Kecamatan Lowakulu ini, betul-betul kami berharap nanti kita berharap sama mungkin pemerintah juga. Kita bagaimana kita bisa mencintai produk lokal kita sendiri. Ya, cinta produk Indonesia. Insya Allah juga. Kalau produk lokal itu memang betul-betul bisa kita progres bersama, otomatis saya rasa sebagai contoh kecil, produksi beras kami Cap Tugu ini, saya rasa juga gak kalah bersaing dengan pihak-pihak yang ada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Dan tapi dari hal semua itu, kita berharap alih generasi yang bisa dilakukan. Pertama, petani ini kan mayoritas usia-usia yang sudah lanjut. Jadi kami juga ingin mengedukasi, memotivasi pada generasi muda. Kita bagaimana bisa menciptakan petani milenial.
dengan teknis modernisasi yang kita lakukan. Gitu Itu harapan kita, terlepas Ya, Pak. daripada unit-unit usaha yang lain. Tapi insya Allah kami juga berkomitmen, dan kami juga ucapkan ribuan terima kasih, tidak terlepas daripada pemerintah, peran pentingnya sebagai contoh via Kecamatan Luwaku dan SKPD atau EPD, OPD yang ada di Kecamatan Luwaku, yaitu Dinas Pertanian atau BPP, yang selalu mensupport, mendukung hal-hal kegiatan yang dilakukan di pemerintah desa. Dan memang kami selalu membangun yang namanya K3. Apa itu Pak? K3 Pak? Nah, mungkin ini baru dipahami, mungkin kalau secara perusahaan Yang kan saya tahu tuh Pak, keselamatan. keselamatan kerja ya. Iya, tapi ini beda konsepnya. Jadi K3 itu bagaimana kita bisa membangun suatu koordinasi yang baik. Koordinasi. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun komunikasi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun suatu kerjasama. Nah, pemahaman dari kami, kalau kita sudah lemah secara koordinasi, pasti terjadi miskomunikasi. Ya, benar. Dengan terjadi miskomunikasi, bagaimana kita akan bisa membangun kerjasama yang baik. Benar. Jadi rumus kami itu yang kami lakukan. Dan prinsip yang nggak kalah pentingnya lagi, mungkin ya mohon izin, mohon maaf, ini pemahaman daripada kami, kita pasti bisa. Tapi prinsip kita pasti bisa. Seperti lagu ya Pak, kita Bukan pasti bisa. Lagu juga ada, mungkin mohon izin terkait hal ini, pasti bisa itu kalau di umat muslim, ya surat Al-Baqarah itu kan, Allah tidak akan membebani hambanya, kan seperti itu. Iya benar. Tinggal bagaimana niat kemauan kita, keikhlasan kita untuk suatu membangun hal-hal program-program atau konsep kerja itu sendiri. Ya, mungkin itu sedikit gambaran terkait daripada mengapa kenapa kami lebih cenderung ke arah di sektor pertanian. Yang mendasar adalah masyarakat kami, masyarakat Lowakulu dan Losumber mayoritas adalah petani. Jadi kami mencoba memberikan ruang atau memberikan suatu informasi atau memberikan suatu edukasi, motivasi dan hal-hal yang terkait daripada solusi-solusi pertanian tadi. Itu sedikit gambarannya, Mbak. Saya sudah mulai ngeh juga ini katanya nih. mengenai Losumber ini, Pak. Ini saya lihat nih Pak, ada beras. Ini ya Pak, bintangnya ini ya Pak ya. Bintangnya betul sekali. Padi, beras cap tugu. Beras kukar cap tugu. Cap tugu. Kenapa nih Pak dinamain cap tugu? Filosofinya juga ada. Terkait daripada kenapa beras kukar cap tugu kita memberikan brandon cap tugu ini, itu ada filosofinya. Ya, mohon izin sekali lagi, mohon maaf, terkait ada sejarah perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Lowakulu. Oh gitu. Yang namanya Sumur dan Tugu Pemberdayaan Masyarakat Lowakulu. Nah, makanya kita memberi brandon cap tugu ini, ya minimal untuk mengenalkan kembali, untuk mengingatkan kembali, untuk memotivasi kembali, ya bahasanya bangsa yang besar, bangsa yang tidak boleh melupakan sejarah. Benar sekali, dan Pak. Tujuan yang terpenting kami di sini, cap tugu ini, mudah-mudahan dengan cap tugu ini, beras yang kami produksi ini menjadikan atau sudah dikonsumsi oleh masyarakat, bisa menjadikan doa kepada para leluhur atau pahlawan. Itu konsep filosofinya. Konsepnya luar biasa sekali ya, Pak. Alhamdulillah. Saya baru tahu, saya kira hanya sekedar nama saja Pak, ternyata hanya ada filosofinya ya Pak ya. Bahasanya kalau di makam itu mungkin batu nisan, bukan? Batu nisan, iya. Memang ada filosofi tentang tidak sembarang memberikan nama ya Pak ya, ternyata. Perlu pemikiran yang luar biasa. Baik Pak, beras ini sendiri Pak sudah dipasarkan di mana saja? Atau sudah masuk ke swalayan atau retail modern lainnya Pak? Untuk sementara ini kita belum masuk sampai ke wilayah di posisi di swalayan atau di hal-hal yang sifatnya besar. Tapi tujuan kami yang pertama, yang terpenting adalah bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan secara lokal. Nah, ketahanan pangan tadi. Benar. Sesuai arahan daripada program-program pemerintah yang harus kita lakukan. Kami tidak berandai-andai, tapi suatu saat juga mungkin kalau memang ini berproses terus, bisa berjalan dengan baik, insya Allah juga kita akan tembus pasaran itu. Tapi yang terpenting adalah, saya ulang kembali, adalah kita bagaimana memenuhi kebutuhan secara lokal dulu. Dan juga kita juga akan mengenalkan, kita ini punya produk lokal yang insya Allah
secara kualitas dan kuantitas, saya rasa ini juga tidak kalah juga untuk bersaing. Tinggal nanti bagaimana semua stakeholder yang ada bisa melakukan merangkai suatu konsep atau program-program pembinaan dan pemberdayaan. Nah Pak, tadi itu Bapak sempat singgung nih Pak mengenai bahwa proses panen, mulai dari panen, penggilingannya itu dibantu oleh BUMDes ya Pak ya? Iya. Ya, nah ini gimana sih Pak skema pembagian profitnya ke petani sendiri? Kalau kita boleh tahu. Nah, terkait masalah untuk pembagian profit, ya, terkait daripada program Sinar Purnama tadi, adalah program bagaimana konsep pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat petani. Kita tidak memberikan profit, tapi dengan konsep yang kita berikan, program yang kita berikan, kita mengatasi permasalahannya saja, tapi bukan terkait masalah profitnya. Dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh pihak anggaplah Gapoktan atau kelompok tani kepada pihak BUMDes, kita hanya memfasilitasi mulai olah lahan sampai pasca panen, dan masyarakat petani punya kewajiban harus menjual kepada BUMDes. Dan terkait dana yang dikeluarkan dalam 1 hektar, mulai proses olah lahan sampai pasca panen, itu kita kalkulasi sekitar 7 juta. Jadi nanti masyarakat petani setelah dia panen, anggaplah 1 hektar mencapai 5 ton, ternyata dia untuk mengembalikan modal yang kami berikan tadi tanpa bunga tetap utuh 7 juta tadi dengan gabah yang ada. Nah, dengan gabah yang ada anggaplah misalkan 2 ton nih, kembalilah 7 juta itu. Dari 4 ton tadi, atau 3 ton tadi, dia harus menjual kepada kami dengan perjanjian harga jual yang sudah kita sepakati bersama. Contoh standar harga pada saat ini oleh pemerintah 6.500 gabah kering kan. Tapi misalkan nanti itu ada nilai daripada turunnya harga, tidak kestabilan harga daripada standar harga tadi, misalkan jadi 6.000 nih, kita tetap mengacu pada harga 6,5. Tapi yang diuntungkan oleh masyarakat petani adalah kalau nanti ada kenaikan harga, tetap dia akan mengikuti kenaikan harga. Nah, itu yang diuntungkan mereka. Dan kalau gagal panen, mereka tidak beresiko. Tidak beresiko. Jadi bahasanya petani itu hanya bagaimana konsep dia bekerja, melakukan pemeliharaan aja. Dan semua proses olahan sebagai pasca panen itu juga kita fasilitasi semua. Luar biasa. Alhamdulillah kita alat-alat ada lah secara modernisasinya gitu. Luar biasa sekali Bapak. Alhamdulillah iya. Jadi tenang nih petani kita ya Pak ya. Mau gagal panen ataupun melimpah, insya Allah sudah teratasi oleh BUMDes. Terakomodir dan sudah memang diserap. Kadang-kadang masyarakat petani ini kalau sudah panen besar, otomatis kan kendala masyarakat petani adalah untuk menjualnya. Iya benar. Otomatis dengan panen raya yang besar, mungkin harga gabah akan turun. Iya. Yang mohon maaf sekali lagi kepada pihak-pihak yang terkait selama ini sudah berbisnis, terkait tengkulak lah bahasanya ini. Iya. Nah, jujur kami sampaikan, program ini adalah bagaimana kita menekan harga gabah itu minimal di stabil harga. Jangan sampai dimainkan lah bahasanya oleh pihak tenggula, harga anjlok. Kasihan juga petani kan. Kebanyakan kan begitu ya Pak rata-rata di lapangan ya, seperti itu. Nah, itulah pencermatan kami, pengamatan kami ini bagaimana sih solusi jalan keluarnya untuk menyikapi hal ini. Tapi dengan program yang ada kami sampaikan, alhamdulillah plus minus pasti ada. Iya pasti Pak. Itu. Oke Pak. Nah, PR kita nih Pak, seperti siap. Bapak bilang, banyak petani kita nih yang sudah tua-tua nih. Nah, terus kan anak-anak muda nih, kayak petani itu bukan suatu pekerjaan yang bergengsi lah, kata Gen Z sekarang ini kan Pak. Mereka lebih milih kerja di kantoran, atau di tambang. Usaha tambang, apalagi di sana ada tambang nih Pak, lebih menjanjikan ya kan. Nah, gimana sih Pak langkah konkretnya Pak? Dari Desa Lusumber sendiri untuk mengajak nih petani milenial nih agar mereka bisa terus mau untuk terjun ke sebagai petani ini nih. Siap. Nah, kami dari pihak khususnya pemerintah Desa Lusumber terlepas daripada apa yang menjadi tugas dan kewajiban, tapi juga menjadi kewajiban kami. Bagi kami, program kami adalah bagaimana bisa merubah mindset. Benar. Mindset pola pikir generasi muda ini, dan kita bisa memberikan suatu edukasi, motivasi. Kalau memang betul-betul dijalankan,
kita menjadi petani yang boleh dikatakan petani yang modern atau yang saat ini lebih terkenal bagaimana konsep menjadi petani milenial sebenarnya sangat menjanjikan, Bu. Oh gitu, Pak. Nah, kita ambil rata-rata saja lah. Tapi betul-betul petani yang betul-betul memang menjadi seorang petani. Beda petani-petani zaman orang tua kita dulu ya kan, mungkin masih secara manual. Nah, tapi saat ini kan banyak yang modernisasi, mau kita tanam sudah ada alat tanam sendiri. Lebih mudah ya, Pak. Lebih mudah lah untuk benar. tinggal bagaimana kita memberikan mensosialisasikan. Tapi saat ini yang perlu kita pahami bersama adalah kenapa generasi muda banyak tidak mencintai pekerjaan menjadi seorang petani ini? Karena tadi mindset pola pikir yang berkembang pada saat ini, ya tadi yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya konsepnya saya harus ke tambang nih, saya harus menjadi seorang ASN. Sebenarnya ini hal yang perlu memang kita siasati, kita cermati bersama. Tapi kami ingin ke depannya, khususnya masyarakat Low Sumber, generasi masyarakat Low Sumber dan Luwakulu, nanti kita buktikan lah. Nah, kenapa kita bisa bicara kita buktikan? Generasi muda pada saat ini, mindsetnya adalah dia butuh bukti, butuh fakta dulu, baru mereka akan bekerja. Iya, benar. Jadi kalau hanya bahasanya kita hanya bercerita, tapi tidak ada fakta-fakta yang betul menguatkan untuk konsep bagaimana dia bisa ikut berperan penting atau bisa menjadi petani yang lebih baik, saya rasa itu nonsen juga gitu kan. Jadi harapan kita memang semua stakeholder yang punya peran penting dan tanggung jawab bisa mengedukasi. Sayang, Bu, Benar, dengan Pak. situasi kondisi yang saat ini, ya kalau sampai nanti petani-petani ini nggak ada, kita juga yang di kota bingung juga mau makan apa kan, seperti itu. Nanti kita nggak ada beras nih, Nah, Pak. kan begitu ya, itu yang kita katakan. Benar sekali. Iya, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak, ada ancaman nyata juga nih, Pak, masalah lahan produktif kita. Lahan produktif kita pertanian itu kan sering sekarang ini kan mulai menyempit lah. Iya, mulai menyempit, alih fungsi jadi perumahan, kemudian bisa juga jadi industri ya kan, Pak, banyak itu. Ini apa nih, Pak, kebijakan dari desa sendiri, Pak? Apa ada peraturan khusus untuk agar kita sawah kita tetap jadi sawah gitu, Pak, bukan jadi rumah gitu. Tapi kita juga tidak menutup akan ruang hal itu. Perkembangan situasi daripada pembangunan di suatu wilayah, khususnya di desa, memang boleh dikatakan kita juga tidak bisa melarang. Ini bicara hak kembali hal yang ada. Nah, tapi konsep kami adalah bagaimana terus memberikan motivasi, memberikan edukasi. Yang terpenting, bagaimana cara kita bersama berpikir, mindset kita, pola pikir kita untuk jangan sampai penyusutan daripada lahan-lahan yang seharusnya selesai untuk pertanian. Kita tidak pernah melarang, karena itu memang kebutuhan rumah itu memang kebutuhan yang harus dilakukan oleh semua masyarakat. Tapi sekali lagi, ya tadi kita bisa memberikan suatu pemahaman, bisa memberikan suatu pengertian. Kalau seperti ini terus, nah memang ada sistem tata ruang yang harus kita lakukan, tata ruang daripada pengembangan wilayah itu. Tapi kadang-kadang memang betul yang Ibu sampaikan tadi, kendala kita ini kadang-kadang masyarakat kan tidak mengerti. Yang penting ini hak saya, ini uang saya ingin membangun ya hak saya. Tapi tidak memikirkan dampak dia akan di jangka panjangnya. Tapi contoh, mohon maaf saya sampaikan juga, kita pers saja kita sampaikan di sini bahwasannya contoh di wilayah Low Sumber sendiri. Mulai banyaknya ruang-ruang yang dulunya ruang pertanian mulai menyempit, Bu, tergerus dengan era pembangunan yang ada. Itu sudah, Pak. Kadang-kadang ya dilematis sih memang posisi pada saat ini kita. Tapi insya Allah dengan semangat kita bersama, dengan niat kita yang bersama, pelan-pelan kita coba memberikan suatu pemahaman edukasi. Boleh sih, tapi jangan berlebihan kan gitu, bunyi orang butai juga kan. Oh iya. Ininya gitu ya, Pak. Jangan berlebihan, boleh tapi jangan berlebihan. Ingat kita butuh beras gitu ya. Kita butuh sawah. Masa kita mau makan sagu nanti menjadi sawah, benar sekali, Bapak. Nah, kita sekarang cerita soal masa depan nih, Pak. Ya, semasalah digitalisasi. Kan zaman sekarang ini kita nggak lepas nih, Pak, ya, dari digitalisasi. Bagaimana sih, Pak,
Desa Losumber sendiri memanfaatkan teknologi digitalisasi ini. Kemudian baik itu bisa untuk efisiensi pelayanan publiknya atau nanti mungkin melebarkan sayap untuk pemasaran dari pemasaran produk beras Tugu ini. Ya. Terkait digitalisasi, ya kita sebagai masyarakat, apalagi kita di unsur pemerintahan, ya bahasanya mohon maaf, suka tidak suka kita harus mengikuti perkembangan situasi digitalisasi. Tinggal bagaimana konsepnya kita bisa memanfaatkan secara positif digitalisasi tadi. Nah, yang jelas, alhamdulillah di struktur pemerintahan sendiri terkait pelayanan masyarakat, khususnya di pemerintahan kami di Desa Losumber, yang dulu secara manual mungkin dengan waktu yang cukup lama, tapi dengan adanya era digitalisasi ini, otomatis waktu juga bisa dipercepat. Lebih efisien ya Pak Lebih efisien. Contoh nih terkait pembuatan dokumen surat menyurat di pelayanan tadi. Contoh kayak kita membuat surat izin usaha, yang biasanya mungkin bisa makan waktu 1 jam atau setengah jam. Sekarang 5 menit sudah selesai. Karena sekarang terintegrasi dengan sistem aplikasi. Dan harapan kami, terlepas daripada di sistem pemerintahan tadi, sangat bermanfaat yang pernah kita ketahui bersama, sangat bermanfaat digitalisasi ini. Contoh nanti dalam proses pengembangan sudah kami lakukan juga, Bu. Terkait bagaimana pemasaran menggunakan alat IT tadi kan. Contoh kayak HP pemasaran. Ya saat ini banyak dilakukan. Nah kita semua lah, ya bahasanya yang online itu, ya kan? Belanja online sekarang. Belanja online lah. Tinggal ketik-ketik. Tinggal ketik-ketik. Saya pesan beras Cap Tugu nih, 2 sak nih, dengan harga sekian kita antar tanpa ongkir misalkan. Memang sangat luar biasa. Tinggal pemahaman khususnya, ya mungkin lepas daripada apa yang kita diskusikan, penggunaan manfaat daripada digitalisasi tadi, bagaimana konsep kita bisa menggunakan secara bijak dan arif secara bijaksana yang bermanfaat memang untuk hal-hal yang sifatnya positif. Jangan juga nanti dengan kecanggihan alat seperti ini dimanfaatkan hal-hal yang kurang positif. Pesan aja sebentar sih itu. Benar Pak. Khususnya anak kita lah. Nah, bicara mengenai digitalisasi nih Pak. Digitalisasi. Nih, bagaimana nih kalau kita promosikan Pak? Boleh, boleh sekali. Nah, kita harus gimana Pak kalau mau mendapatkan beras Cap Tugu ini? Saya sendiri sudah pernah coba Sobat Desa. Nanti mungkin akan ditulis di sini ya Pak nomor teleponnya ya. Bisa, nanti dicantumkan di sini. Sobat Desa yang tertarik bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Iya. Oke. Insya Allah rasanya tidak kalah seperti rasa-rasa yang ada di pasaran di luar. Ya, rasanya pulen, enak. Mungkin Ibu sudah merasakan kan? Ya, saya pernah merasakan. Dan kami juga, Pak. pastikan juga, Bu, beras Cap Tugu ini betul-betul kualitas baru. Namanya beras baru. Kita tidak pernah tertahan, gabah yang ada itu nggak pernah tertahan. Jadi langsung produksi terus. Gabah datang dari sawah, langsung kebetulan kita juga punya alat dryer. Kapasitas 13 ton untuk pengering itu. Jadi nggak ada sampai sifatnya ngendap gabah sampai 1 bulan baru kita proses, tidak ada. Dan kita pastikan juga, Bu, beras Cap Tugu ini tanpa ada sedikit pun campuran bahan-bahan yang memang tidak diperkenankan. Jadi putihnya bukan putih pengawet ya Pak ya? Tidak. Oke. Makanya kadang-kadang putihnya tidak seperti putih yang ada. Iya. Putih-putih alami lah. Nah seperti ini kan putih alami aja nih. Iya. Ya saya coba. Sudah Pak ini. Nyaman kan? Nyaman Pak. Beras baru itu selalu nyaman. Luar biasa. Benar Pak. Nah ini Pak, Desa Losumber ini sudah desa mandiri ya Pak ya? Alhamdulillah di tahun 2021 kalau tidak salah itu kita sudah menjadi desa mandiri. Bagaimana Bapak memaknai desa mandiri ini? Dan apa sih yang dirasakan dampak nyatanya masyarakat terhadap status desa mandiri ini? Siap. Alhamdulillah dengan status yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah terkait desa mandiri tadi, sebenarnya dikatakan bahagia-bahagia, ya juga ada dukanya juga. Oh, ada dukanya juga ya Pak? Dukanya beban moral. Yang pertama kalau kita ingin mencapai mandiri itu mudah saya rasa, Bu. Benar. Tapi kembali masalah untuk mempertahankannya. Karena konsep-konsep terkait indeks desa membangun IDM itu harus kita pertahankan minimal. Bahkan bisa kita tingkatkan lagi. Hal-hal yang memang mungkin belum ada tercover. Contoh kecil mungkin terkait masalah kelembagaan, terkait hal-hal pelayanan, terkait hal-hal yang terkait konsep di
bagaimana kita bisa menjadi mandiri. Dan harapan pemerintah kan dengan desa mandiri, kalau kami yang memaknai adalah bagaimana suatu kemandirian desa itu. Nah, sebagai contoh, mungkin mandiri desa itu bisa menyiapkan hal-hal terkait kebutuhan masyarakatnya. Betul, masyarakat. Belum lagi nanti terkait masalah hal-hal ekonomi masyarakat. Mungkin dengan situasi kondisi pada saat ini, mungkin banyak masyarakat yang sudah tidak bekerja. Memang kita dituntut untuk bagaimana caranya konsepnya bisa memberikan suatu pembinaan dan pemberdayaan yang betul-betul masyarakat tuh bisa ikut berperan aktif. Tapi kami juga ingin mengajak kembali sekali lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Loh Sumber, mari kita bersama dengan mandirinya desa ini, satu kebanggaan, satu penghargaan, satu kehormatan. Namun bagaimana konsep kita mempertahankan sekali lagi, tanpa dukungan masyarakat, kami pun di suatu pemerintahan desa mungkin tidak akan bisa berjalan sesuai harapan yang ada. Nah itu, jadi memang keterlibatan semua unsur elemen masyarakat untuk menjaga daripada desa mandiri ini. Kan ada hal penilaian juga, bisa aja setahun 2 tahun kita tetap posisi di mandiri. Tidak untuk kemungkinan nanti kalau kita tidak bisa menjaga itu, bisa turun lagi. Grafiknya kan seperti itu. Jadi harapan kami, mumpung di kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita bisa punya tanggung jawab bersama, punya kepedulian bersama, punya kepekaan bersama untuk menjaga desa Loh Sumber yang kita cintai dan kita sayang. Dengan mandirinya desa itu. Tetap mempertahankan ya harus. Pak ya. Ya, Masya Allah. Ya Pak, kita sampai nih pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Ya. Apa nih Pak pesan atau rumus suksesnya dari Bapak untuk desa-desa lain, yang terutama desa-desa yang masih dalam proses untuk menuju mandiri, kemandirian ekonominya, ya Pak? Apa yang harus mereka lakukan pertama kalinya? Tadi mungkin sudah saya sampaikan juga sebenarnya itu. Mungkin perlu ditegaskan lagi gitu, Kami Pak. pertegas dan kami mengulang kembali saja. Yang pertama, kita sebagai pemerintah desa atau sebagai kepala desa, kita punya niat dulu. Niat. Setelah kita punya niat, kita punya kemauan. Setelah dari niat dan kemauan tadi, bagaimana kita bisa mengikhlaskan akan niat dan kemauan tadi. Dan kami pastikan tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa. Pasti dan bisa. Pasti kita mampu. Pasti mampu. Itu pesan yang harapan kami bisa menjadi pesan. Itu adalah konsep kami membangun suatu sistem pemerintahan yang ada di wilayah Desa Loh Sumber. Terlepas dari dua tadi, yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama menjaga, menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan silaturahmi. Itu yang Pasti terdalam. Niat, punya kemauan, kita ikhlaskan akan niat dan kemauan tadi, pasti bisa. Pasti bisa. Dan yang gak pentingnya, dengan konsep yang lebih mungkin bisa kita sandingkan adalah menjaga harkat marwah daripada nilai-nilai kebersamaan dan silaturahmi yang ada. Masya Allah. Kalau sudah nilai kebersamaan dan silaturahmi bisa kita jadikan satu, apa yang gak bisa kita lakukan, Ibu? Mohon maaf sekali lagi ya. Kun fayakun ya kan Pak. Ya terjadi komunikasi, koordinasi, kerjasama. Sebenarnya seperti itu. Insyaallah. Itu sih sebenarnya rahasia kami sih sebenarnya seperti itu. Sudah dapat nih bocoran rahasianya ya Sobat Desa itu ya. Saja. Ya Pak, daging semua ini pembicaraan kita hari ini ya Pak, Masya Allah. Luar biasa. Ya Bapak. Jadi sebelum saya tutup nih Pak, ada yang bisikin saya nih tadi. Apa Katanya itu? Tuh, Pak Sukirno ini bukan cuma jago dalam bangun desa, enggak juga, tapi juga jago dalam berpantun. Nah ini nih. Berarti ada bocoran ini yang ngasih ya pantun. Kan, bener kan nih ya Pak ya. Bukan jago, sedikit aja sih pantunnya. Boleh dong Pak, kasih Sobat Desa satu pantun dari Bapak. 2 lah. Boleh, jangan boleh 1-2 tanggung. Tapi saya rasa kalau usus di Kutai Kartanegara, apalagi di Loakulu, sangat memahami pantun saya. Saya tidak akan pernah berubah pantun itu. Karena saya komitmen kan seperti itu. Saya kasih pantun buat Sobat Desa. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Sobat Desa memang selalu di hati. Ada satu lagi. Oke Pak, silakan. Buah salak, buah kedondong. Cakep. Masyarakat desa memang mantap dong. Asik.
Patutnya hanya itu saja, Masya dua itu Allah, aja. Bapak. Saya tidak pernah berubah pantun itu. Tapi insya Allah di Kutai Kartanegara itu sudah sangat familiar. Oh gitu ya Bapak ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas inspirasi dan Siap, buat ya. kita semua nantinya. Semoga kita semua bisa berkontribusi untuk pembangunan desa sekecil apapun peran Amin, kita amin. nantinya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sama-sama, banyak Pak Ibu, Sukirno, ya, Bapak sama-sama. Kepala Desa Losumber Siap, terima kasih. yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Saya nggak mau kalah nih Pak, saya mau pantun juga nih. Ini saya suka juga ini kalau ibunya ikut berpantun juga. Ini nih. Beras Cap Tugu sudah mendunia. Cakep, Losumber bukti nyata mandiri. cakep, Jangan lupa terus setia di Siniar Bahana Desa hari ke hari. cakep. Terima kasih banyak sahabat desa yang sudah mendengarkan cerita kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Siniar Bahana Desa episode-episode selanjutnya dengan Amin. cerita inspirasi yang lebih membanggakan. Saya Kori pamit undur. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.